Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. La haula wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan membaca kitab Mustalah Hadis karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ini merupakan majelis keempat dari kitab ini, dan insyaallah kita akan menjadikan kitab ini terdiri dari 5 atau 6 majelis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Qismus Tsani, bagian kedua dari kitab Mustalah Hadis, yaitu berkaitan dengan macam-macam hadis atau khobar ditinjau dari siapa yang mengatakan. Ya, apabila sebuah ucapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara konsep dasar disebut marfu, apabila yang mengucapkan kata-kata dalam matan hadis adalah sahabat disebut mauquf, apabila yang mengatakan kata-kata dalam matan hadis adalah tabi'in dan ke bawah maka disebut maqtu'. Itu secara konsep dasar, dan di sana ada perincian-perincian lainnya. Baik, kabar atau hadis apabila ditinjau dari siapa yang mengatakannya maka terbagi menjadi 3. Marfu, mauquf, dan maqtu'. Marfu adalah sebuah hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan khobar yang marfu terbagi menjadi 2, marfu sharih dan marfu hukman. Apa itu marfu sharih? Marfu sharih adalah sebuah hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari ucapan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau, maupun sifat akhlak beliau dan sifat fisik beliau. Ada 5: perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat akhlak, dan sifat fisik. Contoh ucapan yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disebut sebagai hadis marfu. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak terbangun di atas perintah kami, maka amalannya tertolak. Begitu juga adapun contoh dalam perbuatan, contohnya kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu yabda bis-siwak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya apabila ingin masuk rumah maka beliau bersiwak terlebih dahulu. Contoh persetujuan adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyai seorang budak perempuan dengan pertanyaan, "Aina Allah?" Di manakah Allah? Maka dia mengatakan fis sama, di langit. Fa'aqarraha ala dzalik, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui jawaban dia ini. Begitu juga masuk dalam bentuk persetujuan adalah semua perbuatan atau semua ucapan dan semua perbuatan yang diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diingkari. Maka ini disebut marfu sharih. Ya. Atau itu tergolong marfu sharih dari bentuk takrir, persetujuan. Contoh sifat akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat dermawan atau paling dermawan, seorang yang paling pemberani. Tidaklah beliau diminta dengan sesuatu kecuali pasti beliau akan memberikan. Beliau adalah seorang yang selalu ceria, mudah membantu. Tidaklah beliau diberi pilihan terhadap 2 hal kecuali beliau akan memilih yang paling mudah selama itu bukan dosa. Adapun kalau itu adalah sebuah dosa, maka beliau paling jauh dari perbuatan dosa. Ini adalah sifat akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sifat
fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tingginya ideal, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Dadanya lebar, ya, lapang, bidang. Ya. Beliau punya rambut sampai di syahmah udhunain, ya, sampai di sini, dan terkadang sampai dua pundaknya. Beliau memiliki jenggot yang bagus dengan beberapa helai rambut putih. Inilah sifat khalqiyah, fisik Nabi. Disebut sebagai marfu sharih. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu marfu hukman. Yaitu sebuah hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara hukumnya saja. Ya. Dan kita akan paham apa maksud secara hukum ini pada beberapa contoh ini. Yang pertama adalah apabila seorang sahabat mengatakan, misalkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan begini, misalkan. Itu secara kasat mata yang mengatakan adalah Abu Hurairah, bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bisa dikategorikan sebagai hadis yang marfu. Ketika apa? Selama ucapan sahabat tersebut tidak atau bukan termasuk bagian dari ijtihad, ya, nggak bisa ijtihad masuk situ, maka ini pasti marfu hukman. Atau selama perkataan sahabat tersebut bukan tafsir. Kalau tafsir bisa saja, itu perkataan sahabat, tidak disandarkan kepada Nabi. Kemudian syaratnya juga selama pengucapnya atau sahabatnya bukan orang-orang yang terkenal mengambil dari Israiliyat. Contohnya apa perkataan sahabat yang bukan tafsir, bukan dari sahabat yang Israiliyat, dan bukan termasuk hal yang bisa dilogika, adalah kabar-kabar tentang tanda-tanda hari kiamat, atau kengerian-kengerian hari kiamat, atau nanti tentang balasan Allah Subhanahu wa taala di surga, neraka, dan semisalnya. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa dimasukkan ke dalam akal manusia. Adapun kalau itu bisa masuk dalam akal manusia, disebut sebagai hadis mauquf saja, bukan marfu hukman. Taib. Apabila itu sebuah tafsir, ya, maka itu hukumnya juga mauquf, bukan marfu. Kemudian apabila yang mengucapkan sahabat tersebut adalah orang yang terkenal belajar dari para ahli kitab, ya, maka ada ada keraguan. Dia mengatakan kalimat seperti itu apakah ilmu dari Israiliyat ataukah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini dipertentangkan apakah hadis marfu ataukah kabar dari Israiliyat, ya. Sehingga tidak dihukumi sebagai marfu hukman karena ada keraguan ini, ya. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya Abadilah, yaitu para sahabat yang bernama Abdullah, ada 4, dan itu adalah orang-orang khusus, ya. Ada nama-nama Abdullah lainnya, tapi di sini ada 4 Abadilah yang dikatakan ulama sebagai Abadilah, dan mereka terkenal mengambil dari Israiliyat, ya, kabar-kabar Israiliyat dari Ka'ab al-Ahbar dan selainnya dari ahli kitab yang masuk ke dalam Islam, ya. Siapa itu? Yang pertama Abdullah bin Abbas, yang kedua Abdullah bin Zubair, yang ketiga Abdullah bin Umar bin Khattab, yang keempat adalah Abdullah bin Amr bin As. Mereka terkenal mengambil dari ahli kitab. Kemudian yang kedua bagian dari marfu hukman adalah perbuatan. Yang pertama tadi ucapan, ya, ingat ucapan. Yang kedua sekarang perbuatan. Perbuatan sahabat selama itu bukan merupakan bagian ijtihad. Ijtihad nggak bisa masuk ke situ. Contohnya adalah sholatnya Ali radhiyallahu anhu, sholat kusuf, yang mana beliau dalam satu rakaat melakukan rukuk lebih dari 2 kali. Ya. Dihukumi sebagai marfu hukman.
Kemudian contoh juga marfu hukman adalah apabila seorang sahabat menyandarkan perbuatannya pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ila ahdi Nabi di sini kalimat pentingnya. Dan sahabat tersebut tidak menyebutkan bahwa Nabi mengetahuinya. Ini juga marfu hukman. Contohnya Asma binti Abi Bakar pernah mengatakan, kami pernah menyembelih di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seekor kuda. Dan ketika itu di Madinah dan kami pun memakannya. Ya. Tidak disebutkan bahwasanya Nabi menyetujuinya, tidak disebutkan Nabi mengetahuinya, tapi secara hukum ini adalah marfu karena bisa jadi itu akan beredar, sesuatu yang tidak biasa itu akan mudah beredar di masyarakat. Dan Madinah ketika itu hanya selebar Masjid Nabawi ketika itu. Dan kalau ada kejadian seperti ini, insya Allah atau kemungkinan kuatnya akan sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang keempat di antara bentuk marfu hukman adalah apabila ada kalimat minas sunnati dalam sebuah perkataan sahabat. Contohnya perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu minas sunnati an yukhfiya at-tasyahud yakni fi shalah. Ya. Di antara sunnah adalah engkau yukhfi at-tasyahud fi shalat. Ya. Meringankan suaranya kalau tidak salah. Ya. Baik. Apabila yang mengatakan minas sunnati itu adalah tabi'i, ya, maka di sini ada perbedaan pendapat. Kalau seorang sahabat minas sunnati begini, maka masuk dalam marfu hukman. Tapi kalau yang mengatakan adalah seorang tabi'i, ya, maka sebagian berpendapat marfu hukman, sebagian mengatakan mauquf. Dan wallahu alam mungkin yang lebih tepat adalah mauquf, mauquf, ya. Ya, jadi itu mereka mengisahkan di zaman para sahabat. Contohnya adalah perkataan Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud. Mengatakan as-sunnatu an yakhtubal imamu fil aidaini khutbataini yafsilu bainahuma bijulus. Termasuk bagian dari sunnah adalah seorang berkhutbah di sholat Id, ya, dengan dua khutbah, ya. Ketika sholat Id dengan dua khutbah. Baik. Sampai di sini. Mohon maaf, saya izin sebentar. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima, yang termasuk dari marfu hukman adalah apabila seorang sahabat mengatakan umirna, kami diperintah, atau nuhina, kami dilarang, atau umiro an-nasu, manusia diperintahkan.
Seperti perkataan Ummu Atiyah, salah seorang sahabat wanita, kami diperintahkan untuk keluar pada saat hari raya, ya, atau kami diperintahkan untuk mengeluarkan awatik, ya, itu wanita-wanita pingitan yang masih di dalam rumah ketika hari raya, diminta untuk keluar. Dan perkataan beliau, nuhina anitiba'il janais walam yu'zam alaina. Kita dilarang untuk mengikuti jenazah, tapi larangannya tidak tegas, maksudnya tidak jazm gitu. Ada kalimat nuhina. Kemudian di antara contoh juga kata umiron nasu, manusia diperintahkan untuk menjadikan akhir keberadaannya di Baitullah, di Makkah atau di Ka'bah adalah dengan tawaf. Ini yang menjadikan syariat tawaf wada. Kemudian juga ada perkataan wuqitalana, seperti perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kita diberikan waktu untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, jangan sampai lewat dari 40 hari. Di sini katanya adalah wuqitalana. Artinya ini adalah marfu hukman. Kemudian yang keenam, seorang sahabat mengatakan suatu perbuatan adalah kemaksiatan. Ini juga marfu hukman. Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan terkait orang yang keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan, adapun orang ini maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga apabila seorang sahabat mengatakan pada sesuatu bahwasanya itu adalah ketaatan, ya, maka ini juga marfu hukman. Kenapa? Karena hukum maksiat dan taat itu tidak bisa terbangun kecuali di atas sebuah syariat, ya. Dan tidak mungkin seorang sahabat memastikan ini perbuatan taat atau perbuatan maksiat kecuali dia punya ilmu terkait hal tersebut. Ini alasannya. Kemudian yang ketujuh, perkataan sahabat rafa'al hadis atau riwayatan. Ini juga menyebabkan hadisnya disebut marfu' hukman, disandarkan kepada Nabi. Contoh, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan tentang asyifa thalathun, kesembuhan itu ada di 3 hal. Yang pertama adalah minum madu, yang kedua adalah berbekam, yang ketiga adalah kai, dan dilarang umat ini dari kai, dan Ibnu Abbas merofakkan hadis, ya. Ini merupakan marfu' hukman. Begitu juga perkataan Abu Hurairah riwayatan, ya, ada kata-kata riwayatan disebut al-fitratu khamsun, fitrah itu ada 5 atau khamsun minal fitrati, ya, ini juga khamsun minal fitrati. Contohnya khitan, kemudian mencukur bulu kemaluan, kemudian mencabut bulu ketiak, kemudian memotong kuku, kemudian memotong kumis. Ya, di sini ada kata-kata riwayatan yang menunjukkan marfu hukman. Begitu juga perkataan para sahabat ya'thurul hadis atau yanmihi au yablughu bihi. Maka ini juga marfu hukman. Ya, ini masuk dalam marfu hukman, ya. Baik. Al-mauquf, kemudian sekarang mauquf. Tadi yang pertama marfu terbagi 2, marfu sharih dan marfu hukman dengan penjelasan yang banyak dengan perincian tadi. Baik, mauquf adalah sebuah perkataan yang dinisbatkan kepada seorang sahabat dan tidak sabit, tidak sampai ke hukum marfu, entah marfu sharih maupun marfu hukman, enggak masuk ke sana, maka disebut mauquf. Contohnya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
akan menghancurkan Islam zallatul alim, ketergelinciran seorang ulama, jidal munafik al-alim bil kitab, ya, perdebatan orang munafik yang mereka pintar dengan Al-Quran. Ini juga menyebabkan hancurnya Islam. Wa hukmul a'imma al-mudillin, dan keputusan dari para hakim-hakim yang sesat. Ini contoh mauquf. Kemudian maqtu'. Maqtu' adalah perkataan yang dinisbatkan kepada seorang tabi'i. Contohnya perkataan Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, seorang tabi'i, bukan seorang sahabat. Beliau mengatakan ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Begitu juga perkataan Imam Malik, tinggalkanlah amalan yang rahasia selama kamu tidak bagus untuk melakukannya ketika terang-terangan. Ya. Wallahu a'lam. Baik, ketika membahas tentang marfu, mauquf, dan maqtu, maka kita perlu tahu siapa sih sahabat itu, siapa sih tabi itu. Ya. Sahabat di sini akan dibahas tentang pengertian sahabat, keadaan para sahabat, siapa yang paling akhir wafat, dan apa fungsi mengetahui siapa yang paling akhir wafat. Kemudian para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Sahabat adalah seorang yang pernah bertemu atau berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau pernah melihatnya dalam keadaan beriman saat melihat tersebut, dan dia wafat dalam keadaan Islam. Dengan pengertian ini, orang yang murtad pun kemudian kembali kepada Islam, maka juga masih dinamakan sahabat. Ya. Seperti Ash'ath bin Qais, ya, Ash'ath bin Qais yang pernah murtad setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian dia didatangkan sebagai seorang tawanan perang kepada Abu Bakar, dan akhirnya dia bertobat, dan Abu Bakar pun menerima taubat Ash'ath bin Qais. Dan dengan pengertian ini tadi, seorang yang pernah berkumpul dengan Nabi dan pernah melihatnya, kemudian dalam keadaan beriman dan mati dalam iman juga, keluarlah atau tidak masuk dalam kategori ini orang-orang yang beriman pada zaman Nabi, ya, pada zaman Nabi saat Nabi masih hidup, tapi belum pernah bertemu Nabi, beriman tapi belum pernah bertemu Nabi. Contohnya Najasyi. Begitu juga orang-orang yang murtad dan meninggal dalam riddahnya, dalam agama barunya, maka ini juga tidak dinamakan sahabat, meskipun pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman. Contohnya adalah Abdullah bin Khattab, ya, terbunuh pada Yaumul Fath, pada Fathu Mekah. Kemudian Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf yang keluar dari Islam pada zamannya Umar, ya, dan meninggal dalam keadaan murtad. Baik, itu adalah beberapa hal yang keluar dari makna sahabat. Kemudian dikatakan di sini bahwasanya sahabat itu jumlahnya banyak. Tidak mungkin untuk dipastikan jumlahnya berapa. Akan tetapi apabila disebut dari sisi kira-kira, kalau dari sisi pastinya tidak bisa, tapi kalau dari kira-kiranya adalah 114.000 orang. Baik. Kemudian para sahabat itu semuanya adalah orang-orang yang thiqah, zawu adlin, dia adalah orang-orang yang adil, pasti riwayatnya diterima meskipun sahabat tersebut majhul. Oleh karena inilah para sahabat dikatakan jahalatus sahabi la yadur, sahabat yang majhul pun tetap diterima hadisnya. Dan kenapa kok seperti ini? Karena sahabat itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah memuji mereka, ya, dan Rasulullah juga memuji mereka.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun menerima persaksian mereka selama diketahui keislamannya dan tidak bertanya tentang keadaan sahabat tersebut. Ya, pernah ada kejadian seperti ini. Nabi nggak kenal siapa itu. Contohnya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika ada seorang A'rabi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku telah melihat hilal Ramadan. Ya, maka Nabi hanya bertanya, apakah kamu bersaksi tiada ilah yang berhak disembah selain Allah? Maka dia menjawab, iya. Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Maka dijawab, iya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Bilal, umumkan di tengah manusia agar besok mereka berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam yang 5, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Baik, kita akan membahas tentang siapa sahabat yang paling akhir meninggal. Ya, nanti disebutkan kotanya dan siapa sahabat paling akhir meninggal serta tahunnya. Ya. Secara mutlak artinya semua sahabat yang paling akhir meninggal ya, di kota Mekah adalah tahun 110 Hijriah, yaitu Amir bin Wasilah Al-Laitsi. Ini sahabat paling akhir meninggal di kota Mekah tahun 110. Ya. Ini adalah sahabat yang paling akhir meninggal di Mekah. Kemudian yang paling akhir meninggal di Madinah adalah Mahmud bin Robi Al-Ansari Al-Khazraji. Meninggal pada tahun 99 Hijriah. Yang paling akhir meninggal di kota Syam, Damaskus, ya, yaitu adalah Wasilah bin Ashqa Al-Laitsi, meninggal pada tahun 86. Di Hims, yaitu di Persia, ya, itu Abdullah bin Busr Al-Mazini pada tahun 96 Hijriah. Yang terakhir meninggal di Basrah, yaitu Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji, Khadimin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 93 Hijriah. Yang terakhir meninggal di Kufah adalah Abdullah bin Abi Aufa Al-Aslami, meninggal pada tahun 87. Yang akhir meninggal di Mesir adalah Abdullah bin Haris bin Juz Az-Zubaydi pada tahun 89 Hijriah. Dan setelah tahun 110 Hijriah tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang masih hidup. Berdasarkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan tentang perkataan Nabi, ya. Kami pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau bersalam, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah sholatnya, beliau mengatakan, kabarkan tahukah kalian malam ini, ya, sesungguhnya di setiap 100 tahun ya, tidak akan ada orang yang masih hidup pada hari ini di atas muka bumi. Artinya biasanya 100 tahun sudah akhir batas umur manusia, seakan-akan begitu. Meskipun ini ya bisa jadi tidak semuanya, bisa jadi ada satu, ada dua, tapi kebanyakannya seperti ini. Muttafaqun alaihi. Ya. Dan kejadian ini adalah 1 bulan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ampun. Untuk rekaman. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Muslim dari hadisnya Jabir. Apa fungsi mengetahui hal ini? Ya, ada 2 hal. Yang pertama, yaitu orang-orang yang mengaku sebagai sahabat setelah tahun 110 Hijriah, maka tidak diterima klaimnya. Yang kedua, barang siapa yang tidak menemui masa sahabat tersebut ya, sebelum umur tamyiz, maka hadisnya disebut hadis yang munqati'. Baik, kemudian yang berikutnya yang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya, lebih dari 1000-an hadis. Contoh Abu Hurairah meriwayatkan 5374, Abdullah bin Umar meriwayatkan 2630, Anas bin Malik 2286, Ibunda Aisyah 2210, Abdullah bin Abbas
1660, Jabir bin Abdullah 1540, Abu Sa'id Al-Khudri 1170 radhiyallahu anhum. Dan tidak mesti kalau mereka banyak meriwayatkan hadis ilmunya paling banyak, tidak ya. Karena sedikitnya menyampaikan hadis itu ada beberapa sebab. Pertama, matinya cepat ya, meninggalnya cepat. Contoh Hamzah, paman Nabi SAW meninggal di perang Uhud, nggak sempat menyampaikan hadis. Begitu juga sibuk dengan hal yang lebih penting. Contohnya Utsman bin Affan, sibuk dengan kekhalifahannya, kepemimpinannya, ngurusin umat ya. Atau terkadang dua hal ini bergabung pada seseorang. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang paling banyak ilmunya, tapi beliau lebih cepat meninggalnya dan sibuk dengan kekhalifahannya. Baik. Jadi nggak mesti yang paling banyak itu paling banyak ilmunya, tidak. Kemudian al-mukhadram, kita akan membahas tentang mukhadram. Ketika membahas tentang sahabat, maka kita perlu tahu apa itu mukhadram. Pertama adalah pengertiannya, yang kedua adalah hukum hadisnya. Mukhadram adalah orang yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, tapi belum pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mukhadram ini adalah tabaqah yang ada di antara sahabat dan tabi'in. Di antaranya sahabat dan tabi'in ada mukhadram. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya mukhadram ini bergabung di tabaqahnya tabi'in tapi yang senior. Ya. Dan sebagian menghitung bahwasanya mukhadram ini jumlahnya sekitar 40-an orang. Ya. Mukhadram jumlahnya sekitar 40-an orang. Seperti Ahnaf bin Qais, Aswad bin Yazid, Sa'ad bin Iyas, Abdullah bin Uqaim, Amr bin Maimun, Abu Muslim Al-Khawlani, An-Najjashi, Malik Habasyah. Contoh-contohnya seperti itu. Kemudian mukhadram apabila meriwayatkan hadis maka itu termasuk hadis yang mursal. Ya. Sehingga itu masuk kategori hadis munqati yang terputus. Dan apakah diterima ataukah tidak, maka perbedaan pendapatnya sebagaimana mursal tabi'i yang diperselisihkan oleh para ulama. Baik, sekarang kita bahas tabi'i. At-tabi'i itu adalah orang yang pernah bertemu sahabat, beriman dengan Nabi, dan meninggal dalam keadaan Islam. Ada 3 syarat. Pernah bertemu dalam keadaan beriman, dan meninggal dalam keadaan Islam. Dan tabi itu jumlahnya banyak, nggak mungkin dipastikan jumlahnya. Tapi terbagi menjadi 3 tabaqat. Yang pertama adalah kubro, senior. Yang kedua adalah junior. Dan yang ketiga adalah antara keduanya. Senior adalah tabi'i yang sebagian besar riwayatnya dari sahabat. Contohnya Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, Alqamah bin Qais. Ini adalah sahabat yang banyak meriwayatkan dari, atau tabi'i yang banyak meriwayatkan dari sahabat. Yang sugro, junior, ya. Sebagian besar riwayatnya dari para tabi'in, ya, bukan dari sahabat, tapi pernah meriwayatkan dari sahabat gitu. Walam yaltaqau illa bi'adadil qalil minas sahabat. Hanya bertemu dengan sedikit dari kalangan sahabat. Contohnya adalah Ibrahim An-Nakhai, Abu Zinad, Yahya bin Sa'id. Kemudian tabaqah pertengahan adalah sebagian besar riwayatnya dari sahabat dan dari kibar at-tabi'in. Jadi mungkin ya 50-50 dari sahabat, 50 juga dari tabi'i. Ya, kalau junior mungkin misalkan 80% dari tabi'i, 20% dari sahabat. Kalau tabi'i maka yang senior 80% dari sahabat misalkan. 20% dari tabi'i, maka disebut senior. Baik. Contoh yang pertengahan adalah Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, Mujahid, Ikrimah, Qatadah, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri, Atha bin Abi Rabah, Umar bin Abdul Aziz, Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Baik.
Sekarang kita bahas yang disebut dengan isnad. Pengertiannya macamnya ashahul asanid. Isnad terkadang dibaca dengan sanad juga. Dan itu yang mungkin lebih ma'ruf di tengah-tengah kita, itu sanad. Itu adalah ruwatul hadis alladzina naqaluhu ilaina, yaitu para perawi hadis yang menyampaikan hadis kepada kita. Contohnya perkataan Imam Al-Bukhari menyampaikan hadis kepada kami Abdullah bin Yusuf. Beliau mengatakan mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling berhasad, saling membelakangi. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Seorang muslim tidak halal menghajar saudaranya lebih dari 3 hari atau 3 malam. Sehingga sanad di sini yang disebut sanad adalah satu, Abdullah bin Yusuf, Malik, Ibnu Syihab, Anas bin Malik. Ada 4. Ya. Abdullah bin Yusuf, Malik, Ibnu Syihab, dan Anas bin Malik. Dan terbagi menjadi 2 bagian sanad itu. Ada Ali dan Nazil. Ali itu apa? Yaitu sanadnya sedikit sampai sahabat. Jumlahnya cuma sedikit. Sedangkan Nazil itu lawannya, yaitu banyak. Ya, sampai sahabat banyak. Dan ketinggiannya sanad itu terbagi menjadi 2. Ulu sifah dan ulu adat. Tinggi sifatnya atau tinggi dari sisi sedikit jumlahnya. Ya, jadi tingginya sanad itu dengan sedikitnya jumlah rawi. Contoh ulu sifat adalah para perawinya adalah orang-orang yang kuat hafalannya, kuat dobetnya, adalah tinggi adalahnya. Maka ini adalah tinggi secara sifat. Kalau ulu adat adalah jumlahnya rawi itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang lainnya. Dan sedikitnya jumlah disebut sebagai ulu, tinggi, karena semakin sedikit perantara dalam hadis, maka kemungkinan salah ini semakin sedikit dan semakin dekat dengan kesahihan. Maka disebut ulu, tinggi. Dan nuzul ya, atau nazil itu lawannya daripada ulu atau ali. Ada 2 juga, nuzulul sifah dan nuzulul adat. Kalau nuzulul sifat, maka para perawinya itu adalah rawi-rawi yang dhaif, rawi-rawi yang tidak kuat hafalannya, tidak adil ya, dibandingkan sanad yang lain. Maka disebut nazil secara sifat. Ada yang nuzul secara adat jumlah, yaitu jumlah periwayatnya itu banyak dibandingkan sanad yang lain, disebut nazil. Dan terkadang yajtami an-naw'an ulu sifah wa uluul adad fi isnadin wahid. Terkadang 2 sifat ini bisa bergabung pada satu hadis ya. Jadi ali secara sifatnya dan ali secara adatnya. Dan terkadang yang didapati adalah salah satunya. Terkadang sanadnya ali secara sifat tapi nazil secara adat, atau yang berkebalikan ya, 2 itu dibalik bisa aja ya. Dan fungsi dari mengetahui ada ulu dan nazil adalah bisa mentarjih ketika ada kontradiksi ya, bisa mentarjih karena dia tahu yang seperti ini. Baik, kemudian kita membahas tentang ashahul asanid. Dan kata saya di sini tidak bisa kita memutlakkan bahwa ashahul asanid itu ini, itu tidak bisa. Tapi bisa dikatakan ashahul asanid ketika dinisbatkan kepada sahabat atau kepada sebuah daerah atau kepada sebuah permasalahan tertentu. Contohnya adalah ashahul asanid ada di sahabat Abu Bakar. Siapa sanad rawi-rawi yang paling sahih dalam meriwayatkan hadisnya Abu Bakar? Ashahul asanid di penduduk kota Hijaz, Mekah dan Madinah itu siapa? Ada. Ashahul asanid hadis an-nuzul, hadis tentang Allah turun ke langit dunia misalkan. Contoh, ashahul asanid ila Abi Hurairah. Ya, maka ada Imam Az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah. 3 orang ini ashahul asanidnya Abu Hurairah. Ashahul asanidnya Abdullah bin Umar bin Khattab, ada Malik
Nafi ibnu Umar, kepada Ibnu Umar. Ini ashahul asanidnya Ibnu Umar. Ashahul asanidnya Anas bin Malik adalah Malik Zuhri Anas. Ashahul asanidnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha Hisham bin Urwah dari Urwah bin Zubair dari Aisyah. Ashahul asanid Abdullah bin Abbas adalah Az-Zuhri Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas. Ashahul asanid kepada Jabir bin Abdullah ada Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar dari Jabir. Adapun riwayat Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, ya yang dimaksud dengan abihi adalah bapaknya Shu'aib, dan dimaksud dengan kakeknya adalah kakeknya bapaknya Shu'aib, ya, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Biasanya memang diriwayatkannya Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Sebagiannya mengatakan ini termasuk ashahul asanid pada Abdullah bin Amr bin As, dan sebagiannya menganggap bahwasanya ini sebagai sanad yang munqati'. Ada perselisihan tentang hal ini. Tapi secara rajih dirajihkan oleh Syekh bahwasanya yang sahih ini diterima sanadnya dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Karena Imam Ahmad bin Hambal, Ali bin Madini, Ishaq bin Rahuyah, kemudian Abu Ubaid, dan sebagian besar dari kalangan ahli hadis, ya, menggunakan atau menerima hadisnya Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Ya. Tidak ada, kata Imam Bukhari, tidak ada yang meninggalkan hadisnya tersebut. Ya. Anin nasi ba'dahum. Kalau ada orang-orang kayak gini, apakah ada pendapat yang lainnya gitu. Adapun perkataan bahwa yang mengatakan bahwa Shu'aib, ya, bapaknya Amr itu Amr bin Shu'aib tadi, bahwa Shu'aib itu tidak ketemu dengan kakeknya yang disebut Abdullah bin Amr bin As, maka ini pendapat yang tertolak. Karena telah sahih bahwa Shu'aib pernah mendengar dari kakeknya Abdullah bin Amr bin As, sehingga bukan hadis yang munqati'. Ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan para imam agama Islam dan jumhur ulama memakai hadisnya Amr bin Shu'aib selama sahih penukilannya. Ya, ini tentang ashahul asanid. Yang terpenting dari pembahasan ini adalah yang ashahul asanid yang tadi. Adapun Amr bin Shu'aib an abi an jaddihi, maka ini bisa menjadi tambahan saja. Kemudian musalsal, ya, pengertiannya dan faedahnya. Musalsal adalah para rawi bersepakat pada satu hal, baik yang berkaitan dengan rawi ataupun riwayat. Bersepakat semuanya memakai sistem yang sama. Contohnya apa di sini? Contoh yang berkaitan dengan rawi, yaitu hadisnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'ad, "Wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mencintaimu. Aku wasiatkan kepadamu jangan pernah engkau tinggalkan doa ini di akhir salat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Hadis ini telah disebutkan bahwa para guru ketika ingin meriwayatkan kepada murid-muridnya, maka guru-guru tersebut mengatakan, "Ana uhibbuka, aku mencintaimu." Ya. Maka ini disebut sebagai hadis musalsal. Ya, terus kayak gitu. Baik, kemudian ada contoh berkaitan dengan riwayat. Contohnya perkataan Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Haddatsana Amr bin Hafs. Qala haddatsana Abi. Qala haddatsana A'mash. Qala haddatsana Zaid bin Wahab. Qala haddatsana Abdullah yakni Ibnu Mas'ud. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Hadis keempat di Arba'in Nawawi. Ya. Ini semua rawinya dari awal sampai akhir, ya, menggunakan kata haddatsana. Ya. Semuanya menggunakan kata haddatsana. Berarti ini musalsal dengan kata haddatsana. Contoh juga musalsal dengan lafal an dan semisalnya, an terus gitu. Enggak pernah haddatsana, sami'tu, akhbarona, an terus pakainya. Sebut musalsal dengan an.
Atau terkadang musalsal ada yang berkaitan dengan awal hadis yang didengar dari gurunya. Contohnya ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Banyak orang yang mendengar hadis ini pertama kali dari gurunya. Ya, musalsal bil awaliyah. Sebagaimana kalau kita mendengarkan kajiannya Syekh Utsaimin, ya biasanya ini menjadi hadis yang beliau baca pertama kali. Ya. Taib. Kemudian wa faidatul musalsal. Apa faedah mengetahui musalsal? Itu keterangan bahwasanya para rawi itu kuat hafalannya. Ya, sehingga mereka mengingat hal ini sekalian gitu. Diingat. Baik. Kemudian tahammulul hadis wa ada'uhu. Belajar hadis, kemudian menyampaikan hadis. Tahammulul hadis pengertiannya, syaratnya, macamnya. Tahammulul hadis itu adalah proses seorang murid mengambil hadis dari gurunya. Syaratnya ada 3. Yang pertama tamyiz, ya, yaitu adalah fahmul khitab, bisa memahami perintah dan larangan. Kemudian apabila ditanya bisa menjawab dengan benar. Dan biasanya umurnya sudah 7 tahun. Itu disebut tamyiz. Sehingga tidak sah ada seorang belajar tapi umurnya belum tamyiz. Karena dia masih kecil. Ya, begitu juga nggak sah ada orang yang belajar tapi sudah nggak bisa tamyiz. Karena saking tuanya. Maka nggak sah tahammul hadisnya. Kemudian syarat kedua adalah berakal. Sehingga tidak sah dari orang yang gila. Atau orang yang hilang ingatan dan semisalnya. Kemudian yang ketiga adalah salamah minal mawani. Selamat dari mawani, penghalang-penghalang. Yaitu contohnya pas mengambil hadis dia mudah tidur, ya, mudah mengigau atau sibuk dengan hal lain misalkan, maka enggak diterima. Dan macamnya sangat banyak. Ada as-sama min lafzil syekh, langsung mendengar dari lafal syekh. Dan yang paling kuat adalah ketika bentuknya imla, gurunya mengimlakan kata demi kata kepada muridnya. Maka ini sangat bagus sekali. Dalam tahammulul hadis tentunya ya. Kita bahas tahammulul hadis, bukan belajar ilmu secara umum. Yang kedua adalah qiraah ala syekh. Ya, membaca kepada syekh. Muridnya baca kepada syekh. Kemudian ada ijazah. Yaitu adalah izin dari syekh untuk muridnya meriwayatkan. Baik secara lafal izinnya ataupun secara tertulis. Dan riwayat dengan ijazah ini sahih menurut jumhur ulama. Karena memang dibutuhkan. Dan agar ijazah ini syah, dibutuhkan 3 syarat. Yang pertama, al-mujaz bihi ma'luman. Apa yang diijazahkan itu jelas, kitabnya jelas. Ya. Contohnya, aku mengijazahkan untukmu, kamu boleh meriwayatkan dariku kitab Sahih Bukhari. Ya. Atau ini dengan ta'yin ya, bita'yin. Ada juga bitta'mim. Aku mengijazahkanmu dan memperbolehkanmu untuk meriwayatkan hadis dariku seluruh marwiyatku, seluruh riwayat-riwayatku. Maka boleh meriwayatkan semuanya. Ini yang diijazahkan jelas ya. Apabila yang diijazahkan nggak jelas mubham, maka nggak sah. Contohnya, aku mengijazahkan kepadamu meriwayatkan dariku sebagian dari kitab Sahih Bukhari. Nah, ini nggak jelas sebagiannya. Ya. Atau sebagian dari riwayatku ini juga nggak jelas. Karena yang diijazahkan yang mana nggak jelas. Gitu. Baik, kemudian yang kedua, syaratnya biar diterima adalah al-mujaz lahu maujudan. Siapa yang diijazahkan itu sudah ada. Jangan sampai aku mengijazahkan untuk anak-anakmu yang masih ada dalam kandungan. Itu tidak sah. Gitu. Ya, maka itu nggak sah baik secara tabaan maupun istiqlalan. Tabaan itu adalah aku ijazahkan untukmu, ya, dan anak-anakmu. Maka anak-anak di sini adalah tabaan. Kalau mengatakan aku ijazahkan untuk anak-anakmu yang masih ada di dalam kandungan, itu disebut istiqlalan. Ya. Terpisah dari bapaknya atau yang diijazahkan. Jadi andai saja aku mengijazahkan untukmu dan orang yang akan kamu atau anak-anakmu
atau aku ijazahkan kepada orang yang akan kamu lahirkan, maka tidak sah ijazahnya. Kemudian yang ketiga, al-mujazlahu muayyanan bi syakhsihi au bi wasfihi. Yang diijazahkan ini orangnya ada dan disifati dengan sifat atau langsung ditunjuk orangnya. Contohnya, aku ijazahkan untukmu dan untuk si fulan boleh meriwayatkan riwayat-riwayatku. Atau aku ijazahkan untuk para muridku yang belajar ilmu hadis meriwayatkan riwayat-riwayatku. Apabila yang diijazahkan ini adalah umum, terlalu luas, maka nggak sah ijazahnya. Contohnya, aku memberikan ijazah kepada seluruh kaum muslimin untuk meriwayatkan dariku, maka ini nggak sah. Ya. Wa qila tasihu lil ma'dum wa ghairul muayyan wallahu a'lam. Dan ada juga yang berpendapat yang tadinya tidak sah menjadi sah dalam hal ini. Wallahu a'lam. Baik, ada ul hadis, menyampaikan hadis. Pengertiannya, syarat diterimanya dan sigohnya akan yang akan kita bahas. Ada ul hadis, itu adalah iblaghuhu ila ghair. Ada ul hadis itu menyampaikan hadis kepada orang lain. Maka dia menyampaikan hadis bagaimana dia dengar. Sampai sigoh-sigoh hadisnya hadasana, hadasani, akhbaroni juga harus sesuai. Gitu. Jangan dia mengganti hadasani dengan akhbaroni, sami'tu, dan semisalnya. Karena itu berbeda maknanya di dalam ilmu istilah hadis. Dan dinukilkan dari Imam Ahmad, beliau mengatakan, ittabi' lafdha syekh. Ikutilah lafal yang digunakan oleh syekh dalam ucapan haddatsani, haddatsana, sami'tu, akhbarona, wala ta'uddahu. Jangan kamu ganti. Dan agar riwayat ini diterima, maka ada beberapa syarat. Yang pertama adalah berakal. Maka tidak diterima dari orang gila, orang hilang ingatan, atau tamyiznya sudah hilang karena saking besarnya atau saking kecilnya, tidak diterima ya, kalau hilang akalnya. Kemudian buluk sudah balik, nggak terima dari anak kecil ya. Dan sebagian mengatakan murahik sudah diterima. Tadi kalau tahammulul hadis yang penting sudah tamyiz, tapi menyampaikan hadis harus balik di sini atau sudah mendekati balik. Kemudian yang ketiga adalah Islam, tidak diterima dari orang kafir. Begitu juga atau tidak diterima dari orang kafir meskipun ketika belajar dia adalah orang muslim. Kemudian adalah maka tidak diterima dari orang fasik ya, meskipun saat mempelajari hadisnya atau menerima hadisnya dia adalah orang yang adil. Yang kelima, salamah minal mawani, dia tidak ghalabah nu'ash ya, terkalahkan oleh tidur atau sibuk dengan hal-hal yang menyebabkan pikirannya kacau. Ini tidak saat menyampaikan hadis hendaknya dihindari. Kemudian ada siyagul ada, lafal-lafal untuk menyampaikan hadis. Ya, ada beberapa. Yang pertama adalah sami'tu haddatsani ya. Apabila dia mendengar sendirian dari syekh ya. Sami'tu atau haddatsani, aku mendengar atau syekh menyampaikan hadis kepadaku. Kalau ada temannya maka diganti na, sami'na dan haddatsana. Kemudian yang kedua, qara'tu alaihi, aku membaca kepada guruku. Atau akhbaroni qira'atan alaihi, menyampaikan hadis kepadaku dengan membaca. Ya, gurunya hanya mendengarkan. Atau akhbaroni idza quri'a alaihi, menyampaikan hadis kepadaku ketika dibacakan kepada syekh. Intinya membaca kepada syekh, tidak mendengar dari lafal syekh. Yang ketiga adalah quri'a alaihi wa ana asma. Ya. Ini kalau yang nomor 2 itu membaca sendiri ya atau dengan teman-temannya. Kalau yang ketiga ini adalah temannya yang baca, dia yang dengar gitu. Atau qara'na alaihi, kita membaca kepada beliau, atau akhbarona. Ya. Apabila beliau hanya mendengar dan yang membaca adalah teman yang lain. Ada juga akhbaroni ijazatan, menyampaikan hadis kepadaku secara ijazah, atau haddatsani ijazatan amba'ani an fulan idza rawa an bil ijazah ya, idza ruya an syaihi bil ijazah. Dan ini lafal-lafal ini
di kalangan mutaakhirin. Adapun di orang-orang yang dulu, maka haddatsani, akhbaroni, amba'ani, maka maknanya sama, ya. Yaitu lafal-lafal ketika menyampaikan hadis dengan mendengar dari lafal syekh. Dan di sana masih ada beberapa lafal hadis yang kita tinggalkan, ya. Karena kita nggak menyampaikan di beberapa hal tentang tahammulnya. Maka kita cukupkan dengan ini sudah sangat cukup. Baik, di sini ada kitabatul hadis. Pengertiannya, penulisannya, dan sifatnya. Kitabatul hadis adalah menyampaikan hadis dengan cara menulis. Ya. Dan hukum asalnya itu adalah halal. Karena itu adalah sebuah wasilah yang telah diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Amr. Karena beliau dulu menulis apa yang beliau dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Apabila ditakutkan ada sesuatu yang tidak baik dengan menulis hadis, maka dilarang. Sebagaimana ini pernah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jangan kalian tulis dariku kecuali Al-Quran. Barang siapa menulis dariku kecuali Al-Quran, hendaknya dia menghapusnya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, dan lafadznya Imam Ahmad. Ya, apabila menjaga sunnah ini hanya bisa dilakukan dengan menulis. Ya. Begitu juga menyampaikan syariat hanya bisa dilakukan dengan menulis. Maka menulis hukumnya menjadi wajib. Kemudian dia bisa bawa kitabnya kepada orang-orang yang menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dia berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, menyampaikan syariatnya. Dan di dalam kitab Sahihain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah pada Fathu Mekah. Maka ada seorang dari Yaman, yang bernama Abu Syah, mengatakan, "Uktubuli ya Rasulullah, tolong tuliskan untukku ya Rasulullah." Maka Nabi bersabda, "Uktubuli Abi Syah, tolong tuliskan untuk Abu Syah." Ya, ini khutbah beliau yang tadi didengar. Dan perlu untuk memperhatikan kitab-kitab yang ditulis, karena ini salah satu wasilah menyampaikan ilmu. Ya, maka wajib memperhatikan, ya, berkaitan dengan kitab-kitab tersebut. Wali kitabah dan menulis hadis itu punya dua sifat. Ya, wajibuhu wa mustahsanah, atau wajibah wa mustahsanah. Wajib dan bagus. Yang wajib adalah ditulis dengan khot yang jelas. Ya, ini satu, tulis dengan khot yang jelas. Jangan sampai menimbulkan iskal dan iltibas. Ini jangan sampai. Kemudian yang dianggap baik adalah berikut ini. Memulai dengan menyebut nama Allah. Atau apabila menyebut nama Allah ditulis, ya, Ta'ala, Azza wa Jal, Subhanahu, atau semisalnya. Dari kalimat-kalimat untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas, bukan dengan rumus. Ya. Apabila menyebut Rasul, maka sebut Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan kalimat yang sharih, bukan dengan rumus. Berkata Al-Iraqi di dalam syarah Alfiyahnya, dan dimakruhkan untuk menulis Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rumus. Hanya menulis dua huruf atau yang semisalnya, maka dimakruhkan. Beliau juga mengatakan dimakruhkan menghilangkan sebagian dari huruf Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh hanya menulis shad saja, ini dimakruhkan. Kemudian apabila menyebutkan nama sahabat, ucapkan radhiyallahu anhu. Dan salah seorang di antara sahabat tidak jangan dikhususkan dengan pujiannya atau dengan doanya, yang menjadikan ini syiar bagi sahabat tersebut. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Rafidhah, apabila menyebut Ali bin Abi Thalib, mereka
mengatakan alaihi salam atau karamallahu wajhah. Maka ini adalah kebiasaan orang Syiah. Berkata Ibnu Katsir, fa inna hadza min babi ta'zim wa takrim fasyaikhan yakni Abu Bakar wa Umar wa Amirul Mukminin Utsman aula bidzalika. Kata Ibnu Katsir, kalau menyebut Ali bin Abi Thalib dengan alaihi salam dan karamallahu wajhah, maka Abu Bakar dan Umar serta Utsman itu lebih berhak daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adapun menyebutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan sallallahu alaihi wasallam atau salat sallallahu alaihi wasallam, maka ini terlarang. Ya. Terutama apabila ini sudah menjadi syair. Ya. Maka meninggalkan lafal ini menjadi wajib. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Jala'ul Afham. Kemudian apabila lewat penyebutan tabi'i dan orang-orang setelahnya, maka doakan dengan rahimahullah. Kemudian apabila menulis hadis, gunakan simbol-simbol begini atau begini atau begini agar tidak tercampur dengan ucapan yang lainnya. Baik, kemudian yang ketiga, hendaknya memperhatikan kaidah-kaidah penulisan, ya. Seperti fasakit yalhaqu fi ahadil janib, yang tertinggal ditulis di bagian samping atau di atasnya atau di bawahnya dengan mengisyaratkan di mana tempat ini hilangnya, ya, menempatkan tempatnya. Wazaid yushattab, kalau ada kelebihan maka dicoret, ya, di kalimat pertamanya atau min awalil kalimah ila akhir, ya, contohnya menyoret awal kalimat sampai akhir itu adalah begini. Nah, ini awal sampai akhir misalkan. Ditulis dengan khot yang jelas biar tidak nanti rancu gitu. Apabila yang bertambah itu banyak, maka ditulis di awal kalimat la wa ba'da akhir kalimat minhu ila, ya. La ila. Tarfa'ani qalilan an mustawas satr, ya, diangkat sedikit dari derajat. Contohnya di sini la ila misalkan. Baik, wa idza kanat zaidah bi tikraril kalimat, apabila tambahannya dengan pengulangan, maka yang dicoret adalah yang akhirnya. Kecuali kalau yang akhir ini punya hubungan dengan berikutnya. Contohnya di sini ada Abdullah bin Abdillah atau imri'in fi imri'in, ya. Maka yang dicoret kayak gini adalah yang awal. Contohnya Abdullah. Nah, di depannya ada Abdullah lagi. Maka yang dicoret adalah bagian depannya. Kemudian imri'in misalkan, maka yang dicoret depannya. Ini mukminin. Ya. Tayyib. Kemudian jangan memisahkan kalimat dengan dua baris padahal dia kemudian nanti maknanya berubah. Contohnya di sini. Bishr qatil ibni Sofiyah atau Bashir qatila ibni Sofiyah bin nari. Maka jangan ditulis Bishr qatil fi syatar dan ibni Sofiyah finnar fi syatar. Contohnya gimana? Nah, nanti gini. Ya. Kemudian finnar. Nanti maknanya Zubair bin Awam itu di neraka. Ini menjadi makna yang tidak tepat, maka perlu dihindari. Kemudian an yajtanib ramz illa fi makana masyhuran bainal muhaddisin. Tulislah dengan rumus-rumus
yang diketahui dan masyhur di kalangan ahli hadis. Contohnya sana atau na atau dasna. Ini untuk menyimpulkan hadasana. Dibacanya hadasana. Ana, arona, abna, maka ini untuk akhbarona. Qaf, maka ini dibaca qala. Kemudian wal aksar hudifa qala biduni ramzin, dan biasanya qala ini tidak ditulis ya. Tapi dia perlu dibaca ketika membaca. Contohnya di sini. Qala al-Bukhari haddatsana Abu Ma'mar. Nah, di sini enggak ada qafnya, tapi perlu dibaca qala. Di sini ada. Qala haddatsana Abdullah bin Waris, qala Yazid, qala. Nah, ini ada qafnya lagi. Qala haddatsani Mutarrif bin Abdullah an Imran. Ya. Maka dibaca qultu atau qultu ya Rasulullah fima ya'mal al-amilun qala kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Nah, di sini qala baina ruwat lakin yuntaq biha indal qiraah. Contohnya tadi qala al-Bukhari haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Waris qala Yazid haddatsani Mutarrif ila akhirih. Kemudian rumus ha yaitu muhawalah atau litahwil di dalam sanad. Ya. Ini digunakan apabila dalam hadis tersebut ada dua sanad yang bercabang misalkan. Baik itu ada di akhir sanad maupun di awal sanad, maka itu nanti dibaca dengan ha gitu aja. Ha wa qala. Contoh di sini. Misalul tahwil inda akhir sanad, perkataan Bukhari qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana Ibnu Ulayyah an Abdul Aziz ibni Suhaib an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha gitu. Qala wa haddatsana Adam qala wa haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ya. Ini adalah ha. Jadi seakan-akan ada Imam Bukhari meriwayatkan dari Ya'qub, kemudian ke atas lagi ada Ibrahim, kemudian ada Ibnu Ulayyah, kemudian ada Abdul Aziz, kemudian ada Anas. Nah, ada juga dari Adam. Kemudian naik lagi ada Syu'bah. Ya. Kemudian naik lagi ada Qatadah. Kemudian ada Anas, langsung ke sini. Ya. Anas bin Malik. Jadi ini muhawalah contohnya seperti ini. Contoh tahwil di tengah-tengah. Perkataan Imam Muslim, haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Jadi ada Qutaibah bawah. Kemudian naik lagi ada Lais. Wa haddatsana Muhammad bin Rumh qala haddatsana Lais. Ya. Berarti di sini ada bercabang qala haddatsana Muhammad bin Rumh. Dari Lais kemudian naik ke atas lagi dan seterusnya. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amirul ladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'lihi ya wa waladiha wa hiya mas'ulatun anhum bal 'abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu fa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Baik, kita sudah sampai di halaman 44 ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.